Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan juga salam hormat kepada teman-teman semua. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Saya Apriani Komulasari dari kelas R1 Ilmu Komunikasi, kelompok 7 di mata kuliah TIK ini. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang perancangan sistem informasi. Nah, untuk saya sendiri hanya menjelaskan tentang definisi dan tujuannya saja. Berikut definisinya yaitu, apa sih perancangan sistem? Yaitu proses data atau tahapan yang memberikan gambaran yang lengkap sebagai pedoman yang mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan komponen sistem yang dikomputerisasikan. Nah, jadi di dalam proses ini tuh ada desain yang mencakup seperti hardware, software, database, dan aplikasi. Keempat ini nih mungkin kalau nggak ada prosesnya tidak semaksimal mungkin. Kemudian dalam prosesnya terdiri dari bagian elemen atau komponen yang dijadi satu atau dikaitkan satu sama lain untuk diatur sedemikian rupa. Maksudnya diatur sebagus mungkin, sekeren mungkin, agar hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi maksud dari definisi perancangan sistem ini yaitu aktivitas atau kegiatan untuk mendesain sebuah sistem yang baik dengan langkah-langkah, proses pengolahan data, dan prosedur yang mendukung operasi sistem. Kemudian juga ada tujuan dari perancangan sistem ini. Mungkin banyak tujuannya, tapi di sini hanya menjelaskan dua tujuan utama, yaitu satu, memenuhi kebutuhan kepada pemakaian sistem. Kemudian yang kedua juga dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas serta rancangannya lengkap terhadap para pengguna sistem. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho. Saya dari R1 Ilkom. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup sistem. Pengembangan sistem informasi atau System Development Life Cycles, bisa disingkat dengan SDLC. Secara konseptual, siklus pengembangan sebuah sistem informasi adalah sebagian berikut, seperti yang tertera di layar. Yang pertama, ada perencanaan sistem, yaitu mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Yang kedua, ada analisis sistem, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi masalah dan memungkinkan solusi untuk sistem informasi dan proses organisasi. Yang ketiga, ada perencanaan sistem, yaitu merancang output, input, struktur, file program, producer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi. Sekian di bagian saya, terima kasih. Silakan dilanjut oleh teman saya. Nama saya Cahaya Jessica Nawaban dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai siklus hidup sistem. Lanjutannya yang keempat, tahapan penerapan atau pembangunan sistem, yaitu suatu kegiatan memperoleh dan mengintegrasi sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Lalu yang kelima, ada implementasi sistem, yaitu berada dari sistem lama ke sistem baru, melakukan pelatihan dan panduan seperlunya, melibatkan beberapa spesialis informasi tambahan yang mengubah desain dari bentuk kertas menjadi satu dalam hardware, software, dan data. Pelaksanaan adalah penambahan dan penggabungan antara sumber-sumber secara fisik dan konseptual yang menghasilkan pekerjaan sistem. Perancangan sistem secara umum, analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Perancangan ini dilakukan setelah tahapan analisis yang selesai dan disetujui oleh manajemen. Dianalisis dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi sistem secara umum untuk dibuat.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Dia Komel Pancawati. Di sini saya ingin memberikan paparan materi tentang perancangan sistem secara umum. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain, di mana memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Perancangan ini dilakukan setelah tahap analisis yang selesai dan disetujui oleh manajemen. Dan fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Inilah 3 kategori desain sistem. Yang pertama adalah sistem berbasis global. Dalam sistem berbasis global ini membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau mengganti dari seluruh komponen desain umum. Dan sistem berbasis global ini memiliki beberapa tipe perubahan seperti output yang lama, proses baru dibuat, input diambil dari peralatan scan, database hierarki lama diubah ke database relasional baru, dan kontrol yang bervariasi diinstal. Yang kedua dari kategori desain sistem yaitu sistem berbasis kelompok. Dalam desain sistem ini di mana untuk melayani cabang-cabang atau grup khusus dalam organisasi karena memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Di mana perancang tidak perlu memusatkan perhatian ke perancang desain umum tertentu seperti database dan platform teknologi, tetapi perancang memusatkan kepada output, input, proses, dan kontrol. Dan yang terakhir dari 3 kategori desain sistem yaitu sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2 aplikasi khusus untuk tambahan seperti user memiliki CP. Sistem ini biasanya dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisa, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denti Putri Kanyayu. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan membahas tentang elemen-elemen yang berhubungan dengan proses desain. A. Sumber daya organisasi bertumpu pada 5 unsur organisasi, yaitu man, machine, money, and method. B. Informasi kebutuhan dari pemakai. Informasi yang diperoleh dari pemakai selama fase analisis sistem. C. Kebutuhan sistem, hasil dari analisis sistem. D. Metode pemrosesan data. Apakah manual, elektromekanikal, punched card, dan komputer base. E. Operasi data. Ada beberapa operasi data seperti capture, classify, arrange, summarize, calculate, store, retrieve, reproduce, dan disseminate. Dan F. Alat bantu desain seperti DVD, DCD, DD, Decision Table, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Susanti, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan submateri mengenai perancangan sistem informasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya apa definisi dari perancangan sistem informasi, tujuan dari perancangan sistem informasi, siklus dari sistem, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perancangan sistem. Proses perancangan sistem terdiri dari perancangan output, perancangan input, perancangan proses sistem, perancangan database atau basis data, perancangan kontrol, serta perancangan jaringan komputer. Yang pertama saya akan menjelaskan proses perancangan sistem perancangan output. Output adalah informasi yang dikirim kepada para pengguna melalui sistem informasi atau laporan yang berupa hard copy dan soft copy. Hard copy ini berupa kertas, tulisan atau cetakan, sedangkan soft copy berupa tampilan yang dikirim melalui internet, extranet, atau World Wide Web. Dalam perancangan output memiliki tujuan yang harus dicapai. Yang pertama itu tujuannya
Yang pertama itu merancang untuk tujuan tertentu. Yang kedua, membuat output bermanfaat untuk pengguna. Yang ketiga, mengirim jumlah output atau yang tepat, menyediakan distribusi output yang tepat juga, menyediakan output yang tepat waktu, serta memilih metode output yang paling efektif. Perancangan output terdiri dari dua tipe, yang pertama tipe internal dan yang kedua tipe eksternal. Tipe internal itu dari dalam, sedangkan tipe eksternal dari luar. Tipe internal itu ditunjukkan kepada sendiri atau kalangan terbatas, sedangkan tipe eksternal ditunjukkan kepada orang lain atau publik. Tipe eksternal contohnya seperti hasil dari KRS seseorang mahasiswa yang ditunjukkan kepada seorang mahasiswa, kan itu bersifatnya pribadi. Yang kedua itu output eksternal, contohnya seperti ketika universitas mengirimkan hasil studi semua mahasiswanya kepada Dikti yang bersifatnya publik. Dan selanjutnya itu perancangan output. Dalam perancangan output itu merupakan awal dimulainya dari proses informasi. Karena sebelumnya output itu merupakan landasan dalam membuat input. Jadi dalam perancangan input ini merupakan awal dari mulainya proses informasi. Dalam input ini memiliki bahan mentah dari informasi, yaitu data yang terjadi dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi. Tujuan dari perancangan input. Perancangan input itu memiliki tujuan. Yang pertama itu membuat penyelesaian yang mudah dan efisien. Karena perancangan input ini merupakan transaksi yang bisa memudahkan dalam proses perancangan sistem ini. Yang kedua itu menjamin akan memenuhi tujuan yang diharapkan. Ketiga, menjamin penyelesaian yang tepat karena dengan transaksi dan yang mudah dan efisien dapat menyelesaikan sistem ini yang tepat. Yang keempat itu membuat layar tampilan dan formulir yang baik. Yang kelima, membuat input yang tidak rumit, serta yang terakhir membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten. Dalam membuat tampilan dan formulir yang konsisten, ketika membuat tampilan yang menarik, itu akan memudahkan dalam menginput informasi tersebut. Yang ketiga itu perancangan proses sistem. Perancangan proses sistem ini merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada. Jadi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem yang ada, di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan akan teratasi atau terselesaikan dalam sistem yang baru ini. Perancangan proses sistem ini memiliki tujuan tertentu, yaitu memiliki tujuan yang pertama agar proses data lancar dan teratur, sehingga dalam menghasilkan informasi itu akan baik dan benar. Karena di sini kan proses data lancar dan teratur, sehingga menghasilkan informasi yang benar. Karena di sini di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem itu akan terselesaikan dengan baik, dengan teratasi, maka tujuannya itu pasti akan menghasilkan informasi yang benar. Yang kedua itu untuk mengawasi proses dari sistem. Mengawasi proses sistem itu karena informasi itu pengembangan sistem yang baru terhadap sistem yang lama, pasti adanya pengawasan dalam proses sistem ini. Proses sistem ini itu dapat digambarkan dengan sistem flowchart, DFT, dan lain-lain. Selanjutnya, perancangan database atau basis data. Perancangan database atau basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Jadi perancangan ini menentukan data apa yang harus disimpan dan bagaimana elemen-elemen data saling berhubungan. Dengan informasi ini, mereka dapat menyesuaikan data dengan model database atau basis data. Tujuan dari perancangan database ini adalah yang pertama adalah untuk memenuhi informasi.
karena merupakan dasar dalam menyediakan suatu informasi, karena untuk memenuhi informasi. Yang kedua itu memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek tampilan. Dalam perancangan database memiliki tipe dari file perancangan database itu sendiri. Yang pertama itu file master. File master adalah berisi data-data yang tetap dalam pemrosesan data hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Kedua itu file input. File input itu file transaksi berisi data masukan yang berupa data transaksi. Ketiga file laporan, yaitu informasi yang akan disampaikan atau ditampilkan. Yang keempat file sejarah, yaitu berisi tentang data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih dibutuhkan dalam untuk keperluan yang akan mendatang, dan file lain-lainnya lagi. Jenis-jenis software dalam database itu terdiri dari Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, dan lain-lain. Selanjutnya itu perancangan kontrol. Kontrol itu adalah pengawasan, pemeriksaan, atau pengendalian. Jadi perancangan kontrol adalah untuk pengawasan, untuk pemeriksaan dan pengendalian suatu sistem yang bertujuan agar keberadaan sistem setelah diimplementasi atau diterapkan dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan serta kerusakan atau kegagalan dalam pemrosesan sistem. Dalam perancangan pengawasan ini pastinya ada ancaman sistem. Ancamannya ini itu yang pertama ada kesalahan manusia. Kesalahan manusia ini seperti adanya kelalaian, adanya kurang perhatian. Dan yang kedua itu adanya perangkat lunak yang bisa merusak atau menipu, seperti adanya virus, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penyadapan. Yang keempat, pengaksesan yang tidak sah. Yang kelima, perubahan atau kehilangan database. Dan yang terakhir adalah kegagalan landasan teknologi. Yang terakhir adalah perancangan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi atau peradaban web. Langkah-langkahnya adalah satu, membuat segmen bidang usaha yang berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan lain-lain. Yang kedua itu membuat sebuah model LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan lokal atau jaringan yang hanya memiliki batasan tertentu atau wilayah terdekat saja. Jaringan ini selain LAN ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer dengan wilayah luas. Yang terakhir itu Wide Area Network, yaitu jaringan komputer dengan wilayah super luas. Yang ketiga itu dalam langkah-langkahnya itu mengevaluasi jaringan Local Area Network untuk menentukan apakah mereka cocok atau tidak tiap segmen di seluruh usaha. Yang terakhir itu interkoneksi segmen-segmen jaringan. Dalam perancangan jaringan komputer itu menggunakan topologi jaringan komputer Local Area Network ini menggunakan topologi seperti topologi bus, star, dan ring. Topologi bus yaitu topologi yang berbentuk berjajar dan mengantri, berbentuk seperti menjajar dan mengantri. Lalu yang kedua itu topologi star. Topologi star ini berbentuk seperti bintang. Dan yang terakhir itu topologi ring yang berbentuk seperti cincin atau seperti lingkaran.
dalam perancangan sistem komputer memiliki manfaat jaringan komputer. Yang pertama itu sebagai berbagai sumber daya atau pertukaran data. Dalam melakukan jaringan komputer, pasti dalam pertukaran data atau mengirim data atau menerima data itu sangatlah mudah. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini semuanya serba teknologi dan pastinya itu menggunakan jaringan. Yang kedua itu mempermudah berkomunikasi atau bertransaksi. Dalam berkomunikasi itu dapat mempermudah seperti ketika kita berkomunikasi lewat WhatsApp, Facebook, Line, dan sebagainya. Itu pastinya akan menggunakan jaringan. Yang ketiga itu membantu akses informasi. Karena sekarang ini informasi dapat diakses melalui media dan yang pastinya itu menggunakan jaringan. Yang keempat yaitu mampu memberikan akses informasi dengan cepat dan up to date. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang telah tersampaikan bermanfaat bagi para penonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.